tradisi Tionghoanya kuat sekali. Jadi begitu sampai ke tempat pemberkatan, loh kok kosong semua? Saya tanya, jadi pengantinnya belum datang. Saya tanya pada EO-nya, ini nanti pemberkatannya ada di mana? Oh, pakai pemberkatan. Lah, jadi bagaimana ini? Saya telepon pengantinnya nggak bisa dihubungi, sudah dimatikan handphone jalan. Oke, begitu cepat. Jadi di ruang pesta itu, nah saya tuh nggak teliti tanya. Anak saya tuh mikir saya ngurus semuanya. Nah saya pikir dia juga ngurus karena saya nggak diberitahu. Begitu dia datang, ini gimana ceritanya? Loh, dia bingung juga. Maksudnya, ini pemberkatan nggak ada, musiknya nggak ada, mic-nya nggak ada apa-apanya. Jadi di mana pemberkatannya ini? Ya di sini aja sudah. Loh, jadi bagaimana itu? Saudara, saya bersyukur pada Roh Kudus. Saya baru tahu kalau mereka semua nggak ada satupun yang Kristen. Kenapa kamu nggak bilang? Bayangkan itu. Langsung saudara, saya minta ibunya cepat ambil satu mic asal bisa. Akhirnya satu ruangan dengar. Ya kebetulan. Jadi betul-betul saya berkati pernikahan garingan betul-betul. Kata orang Jawa. Sudah nggak ada apa-apa, langsung saya mimpin karena saya nggak tahu kalau ini semua belum Kristen. Tapi saudara, zaman Tuhan luar biasa. Akhirnya acara diundur cukup lama karena make up-nya bubar semua. Ternyata ada pemulihan di antara keluarga ini. Waktu mengucapkan janji, ternyata perempuannya lebih fasih bahasa Mandarin daripada bahasa Indonesia. Bilang terima kasih pada orang tua dia pun bagaimana. Nah, saya disitu lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Saya pertama shock, ini mau bagaimana pemberkatan nggak ada apa-apanya begini. Tapi Tuhan hadir dan menjamah keluarga mereka cukup banyak yang hadir. Dan karena pas bersamaan dengan resepsinya itu, jadi saya minta stop dulu. Ayo kita mulai pemberkatan. Nah, bisa bayangkan kalau saya nggak punya hati bagaimana ingin menjamah orang-orang supaya orang-orang itu tahu siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi pertama kali keluarga mereka itu tahu arti pemberkatan pernikahan. Yang sungguh hadirat Tuhan luar biasa. Saya lanjutkan ayat 48. Ketika orang Filistin bergerak maju karena ditantang untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari. Ingat sendiri nih saudara, nggak disertai tentara Saul karena mereka masih takut. Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Coba bayangkan sebentar, dengan tentara begitu hebat, pakai pakaian perang, tombak, pedang, perisai, lembing, semuanya ada. Anak ini lari hanya dengan tongkat dan ketapel. Renungkan itu. Lagi sekali bukan dia nekat ingin cepat mati, tidak karena dia putus asa, tapi dia punya tujuan yang luar biasa. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjumuslah ia ke dalam mukanya ke tanah. Kalau kita baca begini saja, pasti jawabannya ini dongengin. Saya mau tanya kepada saudara, ini benar atau tidak? Ini firman Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai semuanya itu. Amin. Kalau kita pakai istilah rohani, saya percaya dalam kehidupan kita ada banyak goliat-goliat. Tapi tunggu dulu. Jangan semua masalah kita bawa hanya untuk kita minta, kita berdoa, lalu kita menangis di hadapan Dia. Tidak. Tapi kita harus tahu apa yang kita mau kerjakan untuk orang lain. Saya percaya ada cukup banyak di antara kita yang punya kebiasaan, kalau berdoa karena masalah, menjerit kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Masalah ini, masalah itu, masalah piutang, masalah penyakit, masalah keluarga, masalah apa saja. Mulai hari ini kita belajar selalu ingat dampaknya itu kemana. Kalau Tuhan menolong masalahku ini, dampaknya ke orang lain itu apa? Jangan hanya puas kalau sudah tolong untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik,
aku tertolong. Tapi yang lain mau diapain? Orang-orang di sekitar kita akan kena akibatnya tidak dari apa yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita ini. Jadi selalu kita tanyakan begitu. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, nggak pakai pedang, nggak pakai apa. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungkannya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini dalam permasalahan hidup? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah lebih 20 tahun ini, saudara. Renungkan kesaksian ini. Sudah lebih 20 tahun ini. Saya itu hampir nggak pernah punya masalah untuk diri sendiri. Artinya sampai saya itu nggak pernah lagi doakan apa yang saya perlukan. Enggak. Saya kenal betul Papa itu luar biasa. Dan kalau saudara dekat dengan saya, saudara akan tahu justru masalah yang banyak saya hadapi itu justru masalahnya orang lain. Kami bersyukur, kami suami istri dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Hampir nggak pernah ada masalah-masalah dan urusan pribadi kami sebagai warga. Namanya manusia wajar, ada salah ngerti, salah paham itu ada. Tapi nggak ada sampai yang kami perlu ini, Tuhan kami perlu itu, sampai kami doa khusus, tidak. Padahal masalah juga masih ada, tapi saya nggak pernah anggap itu sebagai masalah. Seperti contoh, kalau saudara tahu, rumah kita di Ketintang Surabaya belum beres sampai hari ini. Pengadilan masih bertele-tele terus, tapi saya nggak pernah pusing dengan hal itu, karena saya masih sibuk ngurus yang lain lagi. Jadi yang penting sekarang bagaimana Tuhan itu dikenal oleh orang-orang di sekitar kita lewat kehidupan kita. Amin. Contoh yang lain lagi supaya kita yakin betul bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Kisah Rasul 27. Paulus menghadapi masalah yang luar biasa. Kisah Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami, jadi pengadilan memutuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Wah, mendengar kata ini keren. Ini turis ke Italia ini, saudara. Bukan. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain, jadi bukan turis ini, diserahkan kepada seorang perwira, seorang jenderal yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dan Salonika, menyertai kami. Seterusnya, saudara, tapi masalah besar terjadi. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Yang pernah naik kapal bisa bayangkan, karena seperti ini. Yang nggak pernah naik kapal pun pasti bisa membayangkan. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, termasuk makanan-makanan mereka mau dibuang. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi alat navigasi dibuang, kapal itu kosong, cuma orang saja. Selang beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan.